Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Universe atau alam semesta adalah mahakarya termegah Tuhan yang tak ada bandingannya. Bagaimana tidak? Hingga kini diketahui tak ada satupun teknologi atau nalar kecerdasan manusia yang dapat menjangkau ujung alam semesta. Seberapa luas, ada apa saja di sana. Sebagai perbandingan, bumi yang kita tinggali ini bagaikan setetes air di tengah luasnya samudra. Ya, hal itu jika Anda bertanya pada Profesor Kardus tentang berapa ya luas alam semesta kita. Ya, dalam teori kosmologi Big Bang, seluruh partikel, materi, unsur, bintang, galaksi, dan segala energi di alam semesta dulunya adalah bentuk satu kesatuan dengan kerapatan, massa yang tidak terbatas, dan panas intens yang biasa disebut dengan singularitas. Diketahui dulunya alam semesta adalah struktur kesatuan singularitas yang super panas dan padat sebelum diketahui meledak dahsyat sekitar 13,7 miliar tahun lalu pada sebuah peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa ledakan Big Bang. Dalam ledakan maha dahsyat dan berenergi itu, segala unsur materi, partikel pembentuk alam semesta kemudian menyebar ke segala arah hingga kemudian membentuk segala struktur di alam semesta seperti planet, galaksi, bintang-bintang, nebula, dan segala material kosmik. Pembentukan unsur-unsur berat seperti emas, besi, uranium, dan lain-lain juga terjadi beberapa saat setelah ledakan Big Bang melalui proses nukleosintesis partikel atau tumbukan partikel. Sejak peristiwa dahsyat itu, diketahui alam semesta terus mendingin, juga terus berekspansi, meluas, atau mengembang. Ya, bukti terjadinya ledakan Big Bang pada masa lalu diketahui melalui hasil analisis panjang, terutama setelah ditemukannya CMB atau Cosmic Microwave Background atau latar belakang gelombang mikrokosmik. Ya, CMB ini adalah bukti yang paling otentik yang hingga kini dapat terus dirasakan keberadaannya. CMB merupakan sisa radiasi elektromagnetik yang sangat lemah. Diketahui CMB terpancar tepat setelah ledakan Big Bang dan hingga kini radiasi ini masih dapat dirasakan dan ditelusuri, juga memenuhi semua ruang di alam semesta. Faktanya juga mengungkap bahwa alam semesta ini terus berekspansi dan terus meluas sejak era inflasi. Setelah ledakan Big Bang, banyak bukti yang menguatkan bahwa alam semesta kita terus mengembang, di mana seluruh materi, planet, galaksi-galaksi terus bergerak menjauh atau saling mendekati hingga saling bertabrakan. Bukti awal tentang perluasan alam semesta diketahui dalam pengamatan pergeseran merah dan pergeseran biru. Ya, tahukah Anda apa itu pergeseran merah dan pergeseran biru? Redshift atau pergeseran merah dan blue shift atau pergeseran biru. Redshift atau pergeseran merah adalah penampakan panjang gelombang cahaya yang diregangkan sehingga cahaya akan terlihat bergeser ke arah atau bagian spektrum berwarna merah. Redshift atau pergeseran merah biasanya diamati melalui teleskop luar angkasa. Para ilmuwan dan astronom dapat melihat atau meneropong objek seperti galaksi atau bintang-bintang melalui teleskop. Dari sini, para ilmuwan biasanya dapat mengukur jarak dan posisi suatu objek di alam semesta. Contoh, jika Anda melihat objek seperti galaksi melalui teleskop luar angkasa dan Anda menemukan panjang gelombang cahaya pada teleskop tampak bergeser ke spektrum berwarna merah, maka bisa dipastikan galaksi atau objek yang Anda amati itu bergerak menjauhi Anda. Hal itulah yang menunjukkan bahwa umumnya galaksi-galaksi luar angkasa bergerak menjauh, yang membuktikan adanya perluasan alam semesta yang didapatkan dari pengamatan pergeseran merah. Sebaliknya, blue shift atau pergeseran biru akan terlihat dalam pengamatan melalui teleskop ketika sebuah objek di luar angkasa mendekat ke arah kita. Hal ini dapat diamati dan terjadi pada galaksi tetangga kita, yakni Andromeda. Dan tahukah Anda, pada tahun 2012 lalu, Departemen Penelitian Luar Angkasa NASA mengumumkan tentang kemungkinan terjadinya collision atau tumbukan antar galaksi, yakni galaksi yang kita tinggali Milky Way atau Bima Sakti dengan galaksi tetangga kita Andromeda. Hal itu didasari oleh penelitian panjang dan pengukuran spesifik yang menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Menurut tim peneliti NASA, dalam pengamatan pergeseran biru, diketahui galaksi tetangga kita Andromeda bergerak dengan kecepatan 110 km
per detik menuju galaksi Bima Sakti. Spektrum pergeseran biru akan tampak jelas jika kita melakukan pengamatan pada Andromeda. Ya, seperti yang Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, bahwa penampakan pergeseran biru menandakan bahwa objek yang kita amati sedang mengarah atau mendekat ke arah kita. Hal itu diketahui terjadi pada galaksi Andromeda, di mana panjang gelombang bergeser pada spektrum berwarna biru. Dan diketahui galaksi-galaksi Andromeda terus bergerak ke arah tenggara, dan hal itu akan menyebabkan collision atau tumbukan antar galaksi, yakni Andromeda dan Bima Sakti, yang diperkirakan akan terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lagi. Dan sebenarnya collision atau tumbukan antar galaksi bukanlah fenomena langka di alam semesta. Diketahui setiap bulan terjadi tumbukan antar galaksi di sudut-sudut alam semesta, karena kita tahu fakta bahwa alam semesta ini terus mengembang, membuat triliunan galaksi-galaksi dan benda-benda di luar angkasa terus bergerak, dan hal itu dapat menghasilkan fenomena tumbukan antar galaksi. Diperkirakan galaksi Andromeda dan Bima Sakti akan tergabung dan membentuk galaksi raksasa spiral yang dijuluki dengan Milkomeda atau gabungan Milky Way dan Andromeda. Tapi tenang saja, meski kedua galaksi nantinya akan collision atau bertumbuk, kemungkinan akan terjadi tumbukan antar bintang atau planet sangatlah kecil. Meski mungkin ada beberapa bintang atau planet yang akan berada pada jalur lintasan yang berdekatan, karena faktanya alam semesta ini didominasi oleh ruang kosong dan jarak antar bintang yang terpaut sangat jauh. Hal itu yang membuat ilmuwan NASA berasumsi bahwa tumbukan antar bintang sangat kecil kemungkinannya. Meski nantinya kedua galaksi akan bergabung menjadi satu, tapi meski tak akan ada tabrakan bintang pada Andromeda yang berisi lebih dari 1 triliun bintang atau matahari, dan Bima Sakti yang memiliki 300 miliar bintang, tabrakan lubang hitam kemungkinan besar akan terjadi pada lubang hitam di pusat Bima Sakti, yakni Sagittarius A, dengan lubang hitam milik Andromeda atau M31. Peristiwa ini akan menghasilkan lubang hitam raksasa dengan interaksi gravitasi yang sangat kuat yang dapat melempar bintang-bintang atau menariknya ke pusat galaksi. Hal ini juga dapat menghasilkan kuasar bercahaya pada inti galaksi yang baru terbentuk, yang akan melepaskan energi setara dengan 100 juta kali ledakan supernova. Dan diketahui tata surya yang kita tinggali saat ini akan tersapu menjauhi inti galaksi. Ya, dan menurut teman-teman, masih adakah kemungkinan kehidupan di bumi pada saat itu? Karena Profesor Kardus sendiri juga tidak mengetahuinya. Ya, dan berikut adalah informasi singkat tentang kemungkinan tabrakan antar galaksi kita Bima Sakti dan Andromeda 4,5 miliar tahun lagi. Jangan lupa ya like dan subscribe di channel Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Profesor Kardus dari Sagittarius A mengabarkan.